Di awal pembukaan, putih melangkahkan pion ke C4. Kemudian hitam membalasnya dengan pion ke H5. Di sini putih tidak ingin petak perbatasannya dimasuki oleh lawannya, maka dari itu, putih menghalangi dengan langkah pion ke H4. Karena hitam merasa dihadang, lalu dia mencoba menembus dari sayap menteri, yaitu dengan langkah pion ke A5. Dan lagi, putih mencoba menghadangnya, tapi bukan dengan pion, melainkan menggunakan menteri ke A4. Karena merasa dihalangi langkahnya, hitam mencoba melangkahkan benteng A8 ke A6. Dan di sini putih menganalisa, bahwa benteng hitam ini akan melangkah ke baris petak ini. Dan sebelum itu terjadi, menteri makan pion A5. Hitam merasa curiga dengan langkah gila ini, dan dia merasa ini adalah sebuah jebakan, maka dari itu hitam mengabaikannya dengan melangkah benteng ke H6. Kemudian putih melanjutkan langkah menterinya dengan memakan pion C7. Dan lagi, hitam merasa ini adalah sebuah langkah jebakan yang akan membunuh rajanya. Dan sebelum hal itu terjadi, hitam melangkahkan pion F7 ke F6, dan ini sekaligus membuka langkah pelarian raja. Kemudian putih melanjutkan langkahnya, yaitu menteri makan pion D7, skak. Dan raja hitam menghindar ke F7. Dan dilanjutkan dengan langkah menteri putih makan pion B7. Dan lagi, hitam mengabaikannya, justru hitam melangkahkan menterinya ke D3. Analisa yang sama pun terjadi, bahwa putih merasa itu adalah sebuah jebakan mematikan yang dilakukan hitam, dan dia pun mengabaikannya dengan langkah menteri makan kuda B8. Karena merasa diabaikan, akhirnya menteri hitam mundur ke H7, sepertinya mereka akan berdiskusi dengan para perwiranya untuk membuat strategi baru. Putih tidak peduli dengan hal itu, dan ia pun melanjutkan langkahnya dengan menteri makan gajah C8. Dan langkah hitam selanjutnya adalah raja menghampiri perwiranya ke G6, dan nampaknya benar, bahwa hitam akan merencanakan sesuatu untuk putih. Karena putih tidak ingin sesuatu mengerikan terjadi padanya, lalu putih mencoba menekan hitam dengan langkah menterinya ke E6. Tapi apa yang terjadi, benar-benar di luar dugaan, setelah langkah putih itu, hitam tidak dapat melangkahkan raja dan prajuritnya satupun, karena di sana tidak ada petak untuk langkah berikutnya. Dalam permainan catur ini disebut remis. Remis adalah keadaan di mana kedua belah pihak ini dianggap imbang, bisa dilihat dari materi atau buah yang sudah tidak mencukupi, atau bisa terjadi bila raja di antara kedua pemain tidak ada petak langkah berikutnya sebelum adanya langkah serangan, dan ini yang dinamakan skakmat abadi. Demikianlah permainan catur gila yang tidak boleh dijadikan contoh pelajaran bagi sobat catur semua. Jika video ini tidak bermanfaat, silahkan like, subscribe dan nyalakan loncengnya, agar sobat semua bisa mendapatkan info video terbaru dari channel Catur Gila.